Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iswati SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Rejang Lebong. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Tugas kali ini keterkaitan antar materi dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, dan 1.4 Budaya Positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara agar mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka kita sebagai pendidik berperan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru harus mempunyai nilai dan peran guru penggerak agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Budaya positif akan terwujud jika guru mempunyai nilai dan peran guru penggerak, antara lain nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Adapun peran guru penggerak yang harus dimiliki yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, visi guru penggerak. Seorang guru haruslah melakukan perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak agar tercipta budaya positif di sekolah, sehingga sekolah menjadi nyaman, aman, dan menyenangkan. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Tahapan Bagja yaitu akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan karena adanya budaya positif. Budaya positif akan membentuk murid yang bertanggung jawab, disiplin, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan budaya positif, tentunya guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak dan memposisikan sebagai manajer, sehingga selalu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang pendidik haruslah memiliki kemampuan dan berusaha untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol seorang guru, serta pembuatan keyakinan kelas atau sekolah dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada pada murid. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, terdapat beberapa refleksi pemahaman. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Saya memahami tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif. Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin juga sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Teori kontrol. Kita sebagai manusia berusaha memahami pandangan orang lain bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Teori motivasi. Setiap perilaku manusia memiliki 3 motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan,
atau penghargaan dari orang lain, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan kelas yang dibentuk oleh guru dan murid yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan manusia mempunyai tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, antara lain kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua atau atasan, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Hal yang menarik menurut saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia, bahwa penghargaan merusak potensi murid. Karena saya sering memberikan penghargaan kepada murid, dan ternyata penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan tidak efektif. Bahkan penghargaan itu adalah suatu hukuman. Refleksi selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dapat menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa untuk menciptakan budaya positif maka perlu adanya kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan murid. Saya juga menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya terapkan adalah sebagai teman dan pemantau, terkadang juga sebagai posisi penghukum dalam menyelesaikan permasalahan murid. Seharusnya saya menerapkan posisi kontrol manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya ketika saya menangani murid yang sering datang terlambat dengan posisi manajer menggunakan langkah segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, ketika membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas bersama murid, mereka terlihat sangat semangat dalam menyampaikan pendapat masing-masing. Semoga keyakinan kelas yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Untuk refleksi selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk melakukan perubahan dengan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah, dengan menerapkan posisi kontrol manajer dan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Murid akan merasa dihargai dan akan lebih bertanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya. Berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas maupun lingkungan sekolah adalah adanya budaya positif seperti penerapan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama murid yang berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki, posisi kontrol guru yang selama ini diterapkan adalah penghukum dan pemantau. Sebagian guru juga menerapkan sebagai teman menuju posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Refleksi berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan saya sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu menurut saya sudah baik karena saya tidak menghukum, lebih pada menjadi teman sehingga anak mau berbagi cerita dengan saya. Akan tetapi hasilnya pun belum maksimal. Terkadang murid menganggap seperti teman sendiri sehingga kurang menghargai guru. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan tahap segitiga restitusi. Perasaan saya lebih bahagia dapat menerapkan tahap ini karena melihat murid yang lebih termotivasi dalam menyelesaikan masalahnya dan lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Perbedaan yang saya rasakan adalah siswa lebih bersemangat dan merasa dihargai oleh guru sehingga timbul motivasi intrinsik pada diri murid. Saya sebagai guru juga merasa komunikasi yang efektif dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Secara tidak langsung saya sudah melaksanakan segitiga restitusi, namun belum secara utuh, yaitu tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum menyadari bahwa yang saya lakukan ini salah satu tahapan restitusi, karena memang saya baru mengenalnya dan mempelajarinya. Setiap saya menyelesaikan masalah murid, pasti saya akan menyampaikan bahwa hal yang dilakukan murid itu hal wajar. Orang lain juga ada yang melakukan dan menanyakan alasan mengapa murid melakukan tindakan tersebut. Namun saya belum pernah menanyakan keyakinan kelas pada murid. Untuk pertanyaan refleksi yang terakhir yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi bersama antara pihak sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini dilakukan tidak di sekolah saja, akan tetapi dapat dilakukan di rumah juga sehingga budaya positif akan tertanam melekat dalam diri siswa melalui pembiasaan-pembiasaan yang konsisten. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi tentang budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.